Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore, selamat pagi, dan selamat malam. Saya tujukan kepada koordinator gugus, steering komite, dan juga para panelis, serta teman-teman semua yang menyaksikan video pemaparan Grand Design saya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Adiatma Tunjung Raharjo. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Pertanian dari Departemen Sosial Ekonomi Pertanian Angkatan 2023. Baik, mungkin bisa kita mulai. Pada Pionir Organik 2025, tema besar yang akan saya angkat adalah sinergi Amarta, transformasi pertanian Indonesia. Bagi saya, Amarta diharapkan mampu bersinergi untuk mencapai transformasi pertanian di Indonesia, seperti kerjasama dari berbagai tokoh dan elemen masyarakat yang memiliki keahlian di bidangnya masing-masing, yang mampu mencapai kemerdekaan Indonesia. Sinergi Amarta merupakan kerjasama yang menggabungkan berbagai bidang ilmu, keahlian, dan gagasan yang berbeda dari setiap Amarta untuk dapat memberikan kontribusi besar dalam proses transformasi pertanian. Transformasi pertanian sendiri saya maknai sebagai hasil dari sinergi Amarta dalam merubah pertanian Indonesia menjadi lebih baik. Masuk ke dalam latar belakang atau bagaimana sih saya memandang pionir organik itu sendiri. Menurut saya, pionir organik bagaikan gerbang awal dari perjalanan panjang Amarta Muda dalam menapaki dunia baru di Fakultas Pertanian. Melalui sinerginya, Amarta Muda diharapkan mampu untuk bekerja sama dalam menghadapi dan menyelesaikan berbagai rintangan yang menghadang. Lebih jauh lagi, sinergi Amarta merupakan suatu langkah menuju transformasi pertanian di Indonesia menjadi lebih baik. Oke, selanjutnya adalah visi dan misi. Visi yang saya bawakan dalam Pionir Organik 2025 adalah mewujudkan pionir organik sebagai pondasi awal dalam membentuk Amarta Muda yang mampu bersinergi guna mendukung transformasi pertanian di Indonesia dengan sikap responsif, proaktif, dan kolaboratif yang dimiliki dalam diri setiap Amarta Muda. Untuk mewujudkan visi yang saya bawakan, saya membaginya ke dalam 3 langkah yang termuat di dalam misi. Yang pertama, memfasilitasi Amarta Muda untuk mengenal lebih dekat kehidupan yang ada di dalam Fakultas Pertanian, baik itu akademik, non-akademik, maupun sarana dan prasarana yang tersedia. Yang kedua adalah memperkenalkan Amarta Muda dengan berbagai elemen dan bidang ilmu yang ada di dalam Fakultas Pertanian, agar dapat menambah wawasan Amarta Muda mengenai dunia pertanian secara luas. Yang ketiga adalah membentuk Amarta Muda yang memiliki sikap responsif, proaktif, dan juga kolaboratif sebagai modal awal mereka dalam bertransformasi di dalam Fakultas Pertanian. Selanjutnya, masuk ke dalam nilai-nilai, yaitu nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator dan juga nilai-nilai yang harus dimiliki oleh Amarta Muda. Nilai-nilai yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator pionir organik terinspirasi dari perkataan Ki Hajar Dewantara yang menjadi semboyan pendidikan di Indonesia, yaitu ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh seorang fasilitator pionir organik, yaitu yang pertama adalah teladan. Fasilitator diharapkan menjadi teladan yang dapat dicontoh oleh Amarta Muda, baik dari segi penampilan, tutur kata, dan juga tindak tanduk. Fasilitator juga diharapkan dapat membersamai Amarta dengan memberikan semangat, dorongan, dan apresiasi kepada Amarta Muda. Ini terwujud dalam poin nomor 2, yaitu fasilitator harus mampu sebagai motivator bagi Amarta. Yang terakhir adalah komitmen. Fasilitator harus memiliki komitmen yang kuat untuk menyukseskan rangkaian acara pionir organik, baik dari persiapan peracara maupun pada saat pelaksanaan acara. Lalu, nilai-nilai yang diharapkan ada pada diri Amarta Muda yang pertama adalah responsif. Amarta Muda diharapkan memiliki sikap cepat tanggap dalam merespon situasi dan peka terhadap keadaan di lingkungan sekitar. Lalu, Amarta Muda diharapkan proaktif. Yang dimaksud oleh proaktif adalah Amarta Muda aktif berperan serta dalam rangkaian acara pionir organik dan berani dalam bertindak. Yang terakhir adalah kolaboratif. Amarta Muda diharapkan memiliki sikap kolaboratif untuk dapat mewujudkan sinergi antar Amarta yang nantinya diharapkan dapat mendukung transformasi pertanian Indonesia untuk menjadi lebih baik. Kemudian adalah materi. Materi yang akan dibawakan dalam rangkaian Pionir Organik 2025 dibagi menjadi 2, yaitu materi mengenai kepesertaan dan juga kesinergian. Materi kepesertaan merupakan materi yang berisi pengenalan unsur-unsur di dalam Fakultas Pertanian, baik itu mencakup budaya akademik
maupun budaya perkuliahan yang ada di Fakultas Pertanian. Diharapkan dengan diberikan materi kepesertaan, teman-teman Amarta Muda dapat lebih siap untuk menjalani dunia perkuliahan di dalam Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada nantinya. Yang kedua adalah materi mengenai kesinergian. Materi kesinergian adalah materi yang diberikan kepada Amarta Muda dalam rangkaian acara. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan semangat Amarta Muda untuk bersinergi antara satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah inovasi yang akan saya bawakan dalam Pionir Organik 2025. Yang pertama adalah LED screen. LED screen merupakan penambahan panel LED di area panggung yang dapat menampilkan video untuk lebih menghidupkan rangkaian acara Pionir Organik. LED screen ini dapat digunakan pada saat opening dan closing ceremony. Yang selanjutnya adalah Orca. Orca atau Organic Camp merupakan mini bootcamp, yaitu sarana upgrading dan bonding bagi panitia Pionir Organik 2025. Tujuannya adalah untuk merekatkan hubungan serta mempersiapkan panitia dalam membersamai Amarta Muda nantinya. Yang terakhir adalah performa. Performa atau persembahan selebrasi formasi Amarta merupakan selebrasi formasi yang dilakukan oleh Amarta Muda menggunakan properti yang terbuat dari bahan organik atau yang mengandung unsur-unsur pertanian dan atau perikanan. Selebrasi formasi menghasilkan sebuah gambar yang merupakan perwujudan dari sinergi Amarta dan perubahan gambar atau bentuknya itu melambangkan transformasi dari sinergi Amarta bagi pertanian di Indonesia. Oke, masuk ke dalam evaluasi dan solusi. Evaluasi dari Pionir Organik tahun lalu, saya dapatkan adalah 4 hal. Yang pertama, proporsi job desk setiap divisi yang dianggap terlalu berat di beberapa divisi. Yang kedua adalah miskomunikasi antar divisi. Dan yang ketiga adalah akuntabilitas panitia. Terakhir adalah ketidaksamaan persepsi serta tupoksi antara SC dan OC. Solusi untuk evaluasi-evaluasi tersebut adalah yang pertama, penyesuaian job desk dengan kemampuan divisi yang ada. Lalu koordinasi job desk dengan divisi yang berkaitan secara berkala. Yang ketiga, memberi batasan yang jelas mengenai tupoksi antara SC dan OC. Lalu transparansi penyampaian job desk divisi dari SCOC ke staf-staf setiap divisi. Selanjutnya, penyesuaian jumlah panitia setiap divisi apabila memungkinkan. Dan yang terakhir adalah peningkatan komitmen dan kesigapan panitia. Masuk ke dalam timeline. Timeline Pionir Organik nantinya akan saya bagi menjadi 3, yaitu praorganik yang dimulai dari bulan Maret sampai Juni, pelaksanaan organik yang kemungkinan akan terjadi pada bulan Juli atau Agustus, dan yang terakhir adalah pasca organik pada bulan September atau Agustus sampai September. Lalu struktur panitia Pionir Organik 2025 sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Pionir Organik tahun kemarin. Untuk lebih detailnya bisa dilihat dalam PPT Grand Design saya. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama adalah kekuatan atau strength. Eh, dalam Grand Design saya, kekuatannya adalah rangkaian acara yang sudah matang dan terstruktur setiap tahunnya, serta waktu persiapan yang lebih panjang dibandingkan Pionir Organik tahun kemarin. Kelemahan atau weakness dari Grand Design saya adalah konsep inovasi yang memerlukan diskusi lebih lanjut dengan pihak-pihak terkait. Yang selanjutnya adalah peluang atau opportunity. Inovasi yang dapat memberikan impresi positif bagi Pionir Organik 2025. Yang terakhir adalah ancaman atau threat. Perubahan regulasi dari Pionir Gadjah Mada atau stakeholder-stakeholder terkait yang nantinya akan berpengaruh terhadap jalannya rangkaian acara. Mungkin sekian presentasi atau pemaparan Grand Design yang dapat saya berikan. Sebelum mengakhiri pemaparan ini, saya izin untuk memberikan sebuah kalimat. Sendirian, kita bisa melakukan begitu sedikit. Bersama-sama, kita bisa melakukan begitu banyak. Bukan tentang siapa yang lebih hebat, tapi bagaimana kekuatan bersama menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Wujudkan sinergi Amarta bersama Pionir Organik 2025. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun penulisan, saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.